Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di channel Tiang Mistis. Di channel ini kita akan membahas beberapa kisah-kisah misteri, baik di dunia supranatural ataupun pengalaman astral dan seputar kisah-kisah horor yang pernah kita alami di dunia ini. Sebelum dimulai, mohon dukungannya dengan cara subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi. Langsung saja kita mulai ceritanya. Cerita kali ini berjudul Pembuktian Ritual Pesugihan di Sebelah Makam Petilasan. Kisah ini diambil dari pengalaman pribadi seseorang yang mengalami pengalaman supranatural, yaitu pesugihan. Kisah ini diawali di sebuah daerah, sebut saja Jawa. Sebagai penduduk pribumi, khususnya Pulau Jawa, memang sudah tidak asing lagi dengan beberapa petilasan, bahkan makam para leluhur dan para ulama atau wali yang pada saat itu memang berjasa dalam berbagai hal, di antaranya penyebaran agama, sosial, dan norma-norma yang sampai saat ini kita kenal dengan adat atau kebiasaan. Tentunya adat ataupun kebiasaan yang baik atau positif, karena dari dulu memang para wali atau tokoh-tokoh ini memiliki tujuan, yaitu merangkul masyarakat yang sebelumnya belum mengenal Tuhan dan kebaikan, kini menjadi masyarakat yang memiliki akidah lebih baik dari sebelumnya. Pada cerita kali ini bersumber dari seseorang, sebut saja Pak Ilham. Beliau ini merupakan seseorang yang biasa-biasa saja. Kesehariannya adalah berdagang pakaian anak di pasar. Kadang juga berkeliling ke daerah-daerah kecil untuk menjajakan barang dagangannya. Selain sebagai penjual pakaian, Pak Ilham ini juga seorang yang aktif dalam jamaah tahlil. Setiap malam Jumat, beliau dan rombongannya berkunjung ke makam-makam waliullah untuk mendoakan para wali, atau kita kenal dengan ziarah kubur, tentunya dengan tujuan yang baik, yaitu mendekatkan diri pada Sang Kholik, Tuhan semesta alam. Seperti biasanya, awal pagi Pak Ilham menjajakan dagangannya di pasar. Tetapi akhir-akhir ini dagangannya begitu sepi. Hari demi hari Pak Ilham lalui dengan berdagang di pasar, semata-mata untuk menafkahi keluarganya. Sembari berdagang, Pak Ilham selalu mensyukuri semua yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun hasilnya sedikit, tetapi Pak Ilham dan keluarganya selalu bersyukur. Di pasar, Pak Ilham dikenal dengan sosok yang ramah dan baik. Semua penjual-penjual di pasar mengenal sosok Pak Ilham. Pada suatu hari, ketika Pak Ilham berjualan di pasar, waktu itu adalah jam istirahat. Pak Ilham dan penjual-penjual yang lain beristirahat di sebuah warung yang biasanya digunakan untuk sekedar melepas lelah. Di warung ini, semua penjual di pasar termasuk Pak Ilham berkumpul untuk makan siang. Kemudian setelah makan siang, seperti biasanya, Pak Ilham dan teman-temannya duduk santai di depan warung
sambil bercengkrama membicarakan dagangannya. "Gimana Pak hari ini? Ramai atau sepi?" salah seorang temannya bertanya kepada Pak Ilham. "Ya, beginilah Pak. Walaupun sepi ya, kita harus tetap bersyukur. Yang penting halal." "Iya ya Pak, akhir-akhir ini memang sepi sekali," jawab temannya Pak Ilham. Kemudian salah satu temannya lagi bertanya pada Pak Ilham. "Oh iya Pak, Pak Ilham masih aktif itu ziarah-ziarah kubur itu Pak?" "Ya alhamdulillah masih Pak. Kalau tidak ada halangan ya seperti biasanya. Saya dan rombongan setiap malam Jumat keliling untuk ziarah kubur," jawab Pak Ilham dengan santai. "Sebenarnya saya itu ingin ikut Pak, tapi gimana ya, waktunya terkadang tidak pas. Apalagi saya masih punya anak kecil di rumah," tutur temannya Pak Ilham. "Ya monggo Pak kalau mau ikut. Waktunya disesuaikan aja. Kalau jenengan bisa ya berangkat. Kalau enggak ya enggak apa-apa Pak," jawab Pak Ilham. "Ya udah wes, nanti saya coba ikut ya Pak," sambung temannya Pak Ilham. "Iya monggo," jawab Pak Ilham. "Tapi ngomong-ngomong Pak, ini saya mau tanya, bener nggak itu kalau biasanya di tempat-tempat ziarah itu ada yang ngiri Pak?" tanya teman Pak Ilham lagi. "Ngiri gimana Pak?" Pak Ilham penasaran. "Itu loh Pak, masa Pak Ilham nggak ngeh? Kan sudah menjadi cerita umum itu Pak. Kalau di tempat-tempat seperti itu biasanya ada yang melakukan pesugihan," tutur teman Pak Ilham. "Oh alah, ya begitulah Pak. Tapi kan kita tujuannya kalau ziarah kubur yang ngaji saja, tahlil. Gak ada tujuan apa-apa, apalagi seperti itu." "Ya memang sih, terkadang ada aja orang yang seperti itu. Memang sudah umum. Kalau yang putih itu ya pasti berdampingan dengan yang hitam Pak," jelas Pak Ilham kepada temannya. "Tapi Pak Ilham sering melihatnya kan kalau di sana?" tanya temannya Pak Ilham dengan penasaran. "Ya sering Pak, saya kerap menjumpai yang seperti itu. Tapi ya saya dan rombongan tujuannya kan hanya ngaji saja Pak, tahlil. Jadi kalau urusan seperti itu ya urusan masing-masing orang Pak," sambung Pak Ilham dengan tenang. Sebenarnya Pak Ilham dalam hati kadang juga heran, kenapa di tempat suci seperti itu masih saja ada orang-orang yang rela berbuat tidak baik ataupun menyimpang dari akidah-akidah Islam. Beberapa menit kemudian terdengar suara azan zuhur. Pak Ilham segera bergegas ke masjid untuk melaksanakan sholat. Setelah selesai sholat, Pak Ilham kembali melanjutkan berdagang di pasar sampai waktu pulang tiba. Kemudian Pak Ilham pun bergegas pulang. Hari-hari berikutnya dilalui oleh Pak Ilham dengan ikhlas. Beliau selalu berdagang di pasar dengan ramah dan didasari dengan niat untuk beribadah dan menafkahi keluarganya. Sebagai seseorang yang memiliki iman kuat di dalam hatinya, Pak Ilham selalu melalui hari-harinya dengan bersyukur. Beliau paham, walaupun dagangannya selalu sepi,
Semua itu semata-mata sudah ditakdirkan oleh Sang Maha Kuasa. Seperti pepatah mengatakan, semakin kuat iman seseorang, maka akan semakin besar godaannya. Pak Ilham menyadari itu semua. Pada suatu hari, ketika Pak Ilham sedang duduk-duduk santai di rumah, tiba-tiba terbesit di hati kecil Pak Ilham tentang perkataan temannya di pasar tempo hari lalu. Pada saat itu juga, setan mengambil alih pikiran-pikiran dari Pak Ilham. Dia mencoba menggoyahkan hati dan pikiran Pak Ilham. Benar juga ya. Sering saya jumpa yang seperti itu. Sebenarnya itu beneran ada atau tidak ya? Gumam Pak Ilham dalam hatinya. Disinilah kesempatan setan untuk mempengaruhi hati dan pikiran dari Pak Ilham. Sebagai seorang manusia yang biasa, rasa penasaran Pak Ilham semakin besar. Apalagi dagangannya selalu sepi. Sempat juga terlintas di pikiran Pak Ilham untuk mengetahuinya. Hari demi hari dilalui Pak Ilham seperti biasanya. Dan tibalah saatnya, yaitu pada hari Kamis, tepatnya malam Jumat. Pak Ilham dan rombongan berziarah untuk sekedar mendoakan para wali yang sudah berjasa dalam agama Islam, khususnya di Pulau Jawa. Di perjalanan, Pak Ilham sudah berniat untuk mengamati apa saja yang ada di sana. Pikiran Pak Ilham sudah dipengaruhi oleh pengaruh dari setan. Setibanya di tempat ziarah, Pak Ilham selalu mengawasi sudut demi sudut tempat ziarah itu. Benar saja, ternyata ada sekelompok orang yang datang ke tempat ziarah tersebut, tetapi tidak melewati pintu utama, melainkan melewati rute yang tidak biasa dilewati para peziarah lain. Dalam hatinya, Pak Ilham semakin penasaran sambil melihat ke arah orang-orang itu berjalan melewati jalan yang bukan semestinya. Di hari-hari sebelumnya, Pak Ilham tidak seperti ini. Dia biasa saja mengunjungi makam para wali dan tidak menggubris apa yang ada di sana, kecuali tujuannya yaitu mendoakan para waliullah dan leluhur yang ada di sana. Semua itu karena pengaruh setan di dalam hatinya. Setan-setan mendengar apa yang diucapkan Pak Ilham dan teman-temannya sewaktu di pasar tempo hari lalu. Ini kesempatan emas untuk setan menggoda Pak Ilham dan menggoyahkan imannya. Waktu demi waktu berlalu. Pak Ilham dan rombongannya sudah selesai mendoakan para leluhur-leluhur di makam tersebut. Sebagai seorang yang biasa, ternyata Pak Ilham juga terpengaruh oleh bisikan-bisikan di dalam dirinya. Mata Pak Ilham terus mengawasi di tiap sudut tempat-tempat itu. Pak Ilham sengaja berjalan paling belakang dengan rombongannya. Di perjalanan pulang, Pak Ilham terus mengawasi tempat-tempat itu sambil melihat heran. Kadang hati nuraninya berkata, "Untuk apa kau datang ke situ? Bukanlah tujuanmu itu baik." Di sisi lain, bisikan setan di dalam diri Pak Ilham semakin kuat mempengaruhi pikirannya. Dalam hati kecilnya, Pak Ilham semakin penasaran.
Tiba-tiba saat Pak Ilham sedang mengamati sambil berjalan, "Ada apa, Pak?" Tiba-tiba di belakang Pak Ilham ada yang menepuk punggungnya. Dia adalah juru kunci makam tersebut. "Eh, nggak ada apa-apa kok, Pak. Saya cuma mengamati itu. Kok di sana itu sepertinya ramai ya, Pak?" Jawab Pak Ilham sambil terbata-bata karena gugup. "Ayo, kalau mau ke sana saya antarkan, Pak. Itu cuma tempat biasa kok, Pak," sambung juru kunci tersebut. Nggak usah, Pak. Saya cuma heran saja kok, Pak," jawab Pak Ilham. "Lah makanya, kapan-kapan kalau Bapak kesini lagi, saya antarkan, supaya tidak penasaran, Pak," sambung si juru kunci dengan ekspresi muka yang sedikit aneh. "Oh ya, gampang nanti, Pak ya. Kalau nanti saya kesini lagi," tegas Pak Ilham. Di perjalanan pulang itu, kemudian Pak Ilham beserta rombongan berpisah dengan sang juru kunci. Hari demi hari berlalu. Pak Ilham seperti biasanya berjualan pakaian di pasar. Tetapi akhir-akhir ini dagangannya jadi semakin sepi, pendapatannya menurun, dan ada saja ujiannya. Anaknya di rumah sakit, kemudian istrinya juga sakit, banyak tagihan yang harus dibayarkan. Tetapi Pak Ilham mencoba sabar dan menerimanya dengan lapang dada. Ini merupakan ujian dari Tuhan, sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran. Semakin orang itu bertambah baik, maka semakin pula besar godaan di dalam hidupnya. Pak Ilham paham akan itu semua. Tetapi sebagai manusia biasa, tentunya setan tidak akan tinggal diam. Semua setan akan menggoda manusia, sekalipun manusia itu tinggi ilmunya. Pada suatu hari, Pak Ilham berencana untuk berziarah ke makam sendirian. Tentunya itu semua adalah pengaruh dari bisikan-bisikan setan di dalam dirinya. Walaupun Pak Ilham paham betul hal itu tidak baik untuknya. Menurutnya, dia hanya penasaran saja apa yang ada di sana. Hati dan raganya rasanya ingin melangkahkan kaki ke sana. Kemudian di suatu malam, Pak Ilham ada rencana untuk pergi sendirian ke tempat ziarah itu. Bergegaslah dia pergi ke sana. Sesampainya di sana, Pak Ilham memarkir motornya di tempat parkir. Kemudian berjalan menuju ke pintu masuk. Setibanya di pintu masuk, ternyata sang juru kunci sudah ada di pintu masuk tersebut. Pak Ilham dan sang juru kunci saling sapa. Obrolan dimulai dari sang juru kunci. "Silakan, Pak. Mau saya bimbing atau mau sendiri?" Pak Ilham kaget. "Hah? Maksudnya gimana, Pak?" Kemudian sang juru kunci itu menepuk punggung Pak Ilham sambil tertawa. "Ya, barangkali mau ke sana, Pak. Nanti saya bimbing. Kalau mau sendiri ya monggo." Kemudian Pak Ilham segera menarik tangan sang juru kunci dan menuju ke tempat yang sepi. "Sini, Pak. Saya mau ngomong sebentar," tutur Pak Ilham. "Iya, Pak. Gimana?" jawab sang juru kunci. "Ini loh, Pak. Saya itu penasaran sekali dengan tempat itu, Pak. Sebenarnya di sana itu ada apa, Pak? Sejak terakhir kesini itu, entah kenapa saya selalu terpikir terus. Rasanya ingin mengetahui tempat itu, Pak.
Sebenarnya apa Pak di sana itu? Lanjut Pak Ilham. Ya di sana itu ya tempat ngaji sama Pak. Sambil juru kunci itu berbisik-bisik ke telinga Pak Ilham. Kalau Bapak ngaji terus pulangnya pengen dapat uang, ya di sana itu Pak. Bapak tahu sendirilah. Sejenak Pak Ilham diam. Dalam hatinya Pak Ilham bingung dan selalu bertanya-tanya, apakah ini baik untuknya dan untuk keluarganya. Ditambah lagi, pada saat ini perekonomian Pak Ilham sedang tidak baik. Tiba-tiba sang juru kunci mendekati Pak Ilham. Kalau sedang dilanda masalah ekonomi, saya bantu Pak nanti. Ya di sana itu tempatnya Pak. Awalnya Pak Ilham sudah tidak mau ke sana. Tetapi untuk mengobati rasa penasaran Pak Ilham dengan tempat itu, maka Pak Ilham segera ke sana dengan sang juru kunci. Semata-mata hanya karena penasaran. Dalam perjalanannya ke sana, di dalam hati Pak Ilham berkata, pokoknya saya jangan sampai terpengaruh oleh hal-hal yang tidak baik. Saya kan cuma penasaran saja. Ya, saya harus menahannya. Saya cukup tahu setelah itu nanti pulang. Sambil berjalan, Pak Ilham mengikuti sang juru kunci menuju ke tempat tersebut. Pak Ilham tidak tahu apa yang dia bicarakan di dalam hatinya. Setan sudah mendengarnya. Tidak bisa dipungkiri, yang hitam akan selalu berdampingan dengan yang putih. Yang baik akan selalu didampingi oleh yang jahat. Begitupun mitos yang berlaku di tanah Jawa. Sebagian tempat-tempat suci di sebelah-sebelahnya pasti ada tempat-tempat yang disalahgunakan untuk kepentingan duniawi. Kita sebagai manusia yang beriman, berjalanlah lurus ke depan. Tidak perlu belok ke kanan, apalagi belok ke kiri. Fokuslah pada tujuan utama kita. Sesampainya di tempat itu, Pak Ilham terheran-heran. Dia melihat beberapa orang sedang berdoa. Di depannya ada beberapa kembang dan beberapa sesaji. Yang cukup mengherankan Pak Ilham lagi yaitu mereka semua berdoa dan memakai pakaian yang selayaknya kita gunakan untuk berdoa kepada Tuhan. Memakai sarung, baju muslim, serta berpeci. Kemudian Pak Ilham segera menepuk punggung sang juru kunci, lalu bertanya, Pak, lah ini kok berdoa ya Pak? Sama ya Pak? Kemudian sang juru kunci menjawab, lah iya Pak, sama-sama berdoa. Gak ada yang macem-macem di sini Pak, cukup berdoa saja. Tapi itu kok ada kembang sama sesajinya Pak? Tanya Pak Ilham lagi. Ya itu kan cuma kembang Pak, cuma sesaji, isinya buah-buahan kan? Jawab si juru kunci. Namun di dalam hati Pak Ilham tetap saja bertanya-tanya, ini semua maksudnya apa ya? Sebenarnya di dalam diri Pak Ilham sudah menyadarinya, tetapi karena pengaruh dari setan di dalam hati dan pikirannya, sehingga Pak Ilham lupa akan segalanya. Kemudian sampailah Pak Ilham dan sang juru kunci di tempat yang sangat gelap. Di sisi-sisinya terdapat air yang mengalir dari aliran sungai. Di situ terdapat sebuah bangunan tua. Kemudian Pak Ilham diajak masuk oleh sang juru kunci tersebut. Setelah masuk ke dalam,
Ternyata di dalamnya ada sebuah sumur yang sangat tua. Sumur itu pun bentuknya sangat aneh, tidak seperti sumur-sumur zaman sekarang. Kemudian sang juru kunci menghentikan langkahnya tepat di depan sumur tua tersebut. Pak Ilham pun segera berhenti mengikuti sang juru kunci. "Nah, ini Pak tempatnya Pak," ucap si juru kunci kepada Pak Ilham. "Lah ini sumur apa Pak?" tanya Pak Ilham kepada juru kunci. "Ini sumur tua Pak. Ini peninggalan leluhur di sini Pak. Katanya barang siapa yang mandi atau minum dari air sumur ini, segala hajatnya bakal terkabul Pak. Sudah banyak yang mencobanya Pak, dan banyak yang berhasil Pak," jawab si juru kunci itu sambil meyakinkan Pak Ilham. Namun Pak Ilham tetap pada pendirian utamanya. Dia tidak mau akidahnya rusak gara-gara perbuatan yang kurang baik ini. Kemudian Pak Ilham bertanya pada sang juru kunci, "Lah ngomong-ngomong, caranya itu gimana Pak? Apakah ada yang ditumbalkan atau syarat-syarat yang lain mungkin?" Kemudian sang juru kunci itu menjawab, "Tenang saja Pak, di sini nggak ada tumbal-tumbal semacam itu. Lawang Bapak lihat sendiri kan itu. Berdoa sama saja Pak." Kemudian Pak Ilham memotong penjelasan juru kunci tersebut. "Jadi gini Pak, jujur saya itu cuma penasaran. Di sini itu sebenarnya ada apa ya? Makanya saya datang ke sini sendirian Pak. Ternyata saya sudah menyaksikan sendiri. Saya kira ada apanya. Ternyata ya sama-sama ngaji ya Pak. Lah terus itu tata caranya gimana Pak?" Kemudian sang juru kunci itu menjawab, "Intinya kalau Bapak punya hajat, Bapak harus berdoa di sini Pak. Sebelum berdoa, Bapak harus mandi dulu dengan air di sumur ini. Terus baru nanti dilanjut berdoa di depan itu seperti orang-orang yang tadi itu Pak." Kemudian Pak Ilham bertanya lagi, "Tapi tidak ada tumbal kan Pak?" Kemudian sang juru kunci itu menjelaskan lagi, "Tumbal apa Pak? Tidak ada. Tadi saya kan sudah bilang. Oh ya, jangan lupa Bapak bawa kembang 7 rupa. Terus jangan lupa juga bawa buah-buahan Pak. Ya semacam sesaji itulah. Tahu sendiri kan tradisi orang Jawa, dari dulu pasti ada yang namanya sesaji. Itu sebagai bentuk penghormatan saja Pak. Pokoknya nanti saya bantu. Kalau memang Bapak punya hajat yang belum terkabul, pas di sini Pak tempatnya." Kemudian Pak Ilham diam. Dalam diamnya Pak Ilham, sebenarnya di dalam dirinya ada rasa canggung ataupun bingung dalam ajaran agama Islam. Yang seperti ini tidak boleh dilakukan karena menyimpang akidah yang diajarkan. Di sisi lain, Pak Ilham juga bingung karena memang tidak ada yang ditumbalkan. Pak Ilham sudah melihat sendiri yang dilakukan itu ya sama-sama berdoa, tetapi ada prosesi yang lain. Kebingungan itu merupakan tanda bahwa hati dan pikiran Pak Ilham sudah ditunggangi oleh iblis ataupun setan. Iblis dengan cara apapun akan mengganggu setiap manusia yang senantiasa berbuat baik. Kemudian sang juru kunci itu bertanya,
Bagaimana Pak? Tenang saja, pokoknya nanti saya bantu Pak. Kemudian Pak Ilham segera mengajak juru kunci itu untuk pulang. Ya, nanti saya pikir-pikir lagi ya Pak. Saya kan cuma ingin tahu saja. Mari kita pulang dulu Pak. Kemudian sang juru kunci itu pun bergegas pulang dengan Pak Ilham. Sebelum pulang, sang juru kunci mengatakan kepada Pak Ilham, pokoknya nanti kalau butuh bantuan, langsung ke sini saja Pak, temui saya. Nanti saya bantu, tenang saja. Kemudian Pak Ilham berpamitan dengan sang juru kunci dan bergegas pulang. Hari demi hari Pak Ilham lalui dengan berjualan pakaian di pasar. Namun, sejak saat itu, dagangannya semakin sepi. Terlebih lagi, anaknya jatuh sakit dan harus dirawat di rumah sakit. Hari demi hari Pak Ilham bekerja keras untuk membayar ongkos di rumah sakit. Sampai-sampai hutang di mana-mana. Itu semua dilakukan Pak Ilham demi anaknya agar segera sembuh dan bisa dibawa pulang kembali. Pada suatu ketika, istri Pak Ilham menghampiri Pak Ilham yang sedang duduk-duduk di depan rumah sakit. Pak, bagaimana ini Pak? Anak kita belum juga sembuh. Hutang kita semakin banyak Pak, ujar istri Pak Ilham. Yang sabar Bu, pasrahkan saja semuanya kepada Allah. Tugas kita hanya berusaha dan berdoa Bu. Semoga anak kita lekas sembuh, tutur Pak Ilham kepada istrinya. Suatu hari, ketika Pak Ilham sedang berjualan di pasar, salah satu dari temannya menghampiri Pak Ilham. Gimana Pak, anaknya sudah sembuh? Lalu Pak Ilham menjawab, belum Pak, saya saja ini masih berusaha cari-cari uang untuk menebus obat dan biaya rumah sakit anak saya, ucap Pak Ilham kepada temannya itu. Kemudian teman Pak Ilham tiba-tiba bertanya, Pak, ngomong-ngomong, Pak Ilham kan sering berziarah itu ke makam-makam para leluhur. Kenapa tidak dicoba saja Pak, yang saya tanya tempo hari dulu? Yang mana ya? Ucap Pak Ilham penasaran. Itu loh Pak, yang saya tanya tempo hari dulu, mengenai pesugihan, tegas teman Pak Ilham. Kemudian Pak Ilham segera mengajak temannya untuk berbicara empat mata. Pak Ilham dan temannya langsung mencari tempat yang agak sepi. Lalu Pak Ilham berkata kepada temannya itu, jadi begini Pak, tempo hari yang lalu saya penasaran dengan tempat itu. Kemudian saya datang sendirian ke tempat itu, lantas bertemu dengan juru kunci di tempat itu. Terus saya ya ngomong aja terus terang, karena saya sangat penasaran. Di beberapa tempat seperti itu, ternyata masih ada tempat yang menyimpang. Lalu teman Pak Ilham menanggapinya, oh, jadi Bapak sudah ke sana Pak? Terus di sana itu bagaimana Pak? Apakah benar menyimpang? Kemudian Pak Ilham menceritakan kejadian di sana. Ya, dibilang menyimpang ya, memang benar Pak, menyimpang, tidak sesuai akidah. Tetapi yang saya heran, di sana itu tidak ada apa-apa Pak. Tidak ada syarat-syarat tertentu. Misalkan tumbal sebagai penggantinya, paling cuma sesaji Pak. Ya sama-sama berdoa di sana Pak. Jawaban Pak Ilham ini karena
di dalam diri Pak Ilham sudah dikuasai oleh setan. Lalu teman Pak Ilham menanggapinya, "Kenapa tidak dicoba saja, Pak? Tidak ada salahnya kan dicoba. Toh itu nggak ada risikonya. Katanya sama-sama berdoa, Pak. Barangkali ini jalan supaya anak Bapak bisa sembuh dan semua biaya tanggungan rumah sakit bisa lunas, Pak." Lalu Pak Ilham diam, bingung apa yang harus dilakukan sekarang. Hari pun berlalu. Anak Pak Ilham yang dirawat di rumah sakit semakin bertambah parah sakitnya. Istri Pak Ilham pun setiap malam hanya bisa menangis karena tak kuasa menahan beban hidupnya. Kemudian Pak Ilham menghampiri istrinya yang sedang menangis, mencoba menghiburnya agar selalu tenang dan tabah. "Sudah, Bu, pasrahkan saja semua sama Allah. Ibu tenang saja. Bapak janji akan bekerja lebih keras lagi supaya bisa membayar biaya rumah sakit ini, Bu." Tetapi istri Pak Ilham hanya bisa menangis sepanjang hari. Selang hari berikutnya, ketika Pak Ilham pulang dari pasar, istrinya segera menghampiri Pak Ilham sambil menangis. Istri Pak Ilham berkata bahwa anaknya harus segera dioperasi karena penyakitnya itu sudah sangat kronis. "Bagaimana ini, Pak? Anak kita harus dioperasi. Biaya dari mana lagi?" Kemudian Pak Ilham termenung. Beliau bingung apa yang harus dilakukan sekarang ini. Tiba-tiba terlintas di pikiran Pak Ilham mengenai tempat itu. Keesokan harinya, Pak Ilham tidak berjualan di pasar. Beliau mempersiapkan syarat-syarat yang dibutuhkan untuk proses ritual di tempat itu. Karena terdesak faktor ekonomi demi keluarganya dan demi anaknya, Pak Ilham memutuskan untuk melakukan perbuatan yang kurang baik itu. Malam pun telah tiba. Pak Ilham segera bergegas menuju ke tempat itu. Langsung ditemui sang juru kunci dan Pak Ilham meminta untuk diantarkan ke tempat itu. Kemudian Pak Ilham dan sang juru kunci langsung menuju ke tempat tersebut. Mata hati dan pikiran Pak Ilham sudah ditutupi oleh duniawi karena pengaruh setan yang ada pada diri Pak Ilham semenjak dari tempat itu. Sesampainya di tempat itu, Pak Ilham langsung masuk ke tempat sumur tua tersebut. Lalu sang juru kunci bertanya, "Sudah mantap, Pak? Sudah disiapkan syarat-syaratnya?" Kemudian Pak Ilham menjawab, "Sudah, Pak. Saya sudah siap menanggung segala sesuatunya. Persyaratannya juga sudah saya bawa, Pak." "Baiklah, sekarang letakkan dulu persyaratan itu. Kemudian lepas pakaian Bapak, lalu mandilah di sumur ini." Kemudian Pak Ilham segera mandi di sumur tersebut, sembari sang juru kunci membacakan mantra-mantra. Setelah selesai mandi di sumur itu, kemudian sang juru kunci menyuruh Pak Ilham untuk membawa semua persyaratannya. "Sekarang bawa itu persyaratannya, Pak. Keluarlah dari tempat ini, lalu cari tempat yang paling nyaman untuk Bapak berdoa. Berdoalah dengan sungguh-sungguh agar hajat Bapak dapat terkabul. Lakukan itu sebelum azan subuh berkumandang. Setelah azan subuh, Bapak bisa meninggalkan tempat ini."
Kemudian Pak Ilham menuruti perkataan sang juru kunci. Pak Ilham mencari tempat yang paling nyaman untuk berdoa. Lalu sang juru kunci itu pun pergi meninggalkan Pak Ilham. Mulailah Pak Ilham berdoa, meminta supaya mendapatkan rezeki untuk membayar anaknya yang dirawat di rumah sakit dan bisa merubah semua hidupnya yang tadinya miskin menjadi kaya. Tanpa disadari Pak Ilham, ketika beliau sedang mandi di sumur tersebut, sang juru kunci membacakan mantra-mantra. Mantra tersebutlah yang bisa membelokkan akidah setiap manusia yang tadinya percaya dan yakin akan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dibelokkan agar meminta kepada selain Allah. Saat itu Pak Ilham sudah tidak tahu apa yang harus dilakukan. Hati dan pikirannya sudah tertutup oleh nafsu-nafsu duniawi, terlebih dengan himpitan ekonomi yang dialami keluarganya. Apa boleh buat, inilah jalan yang harus ditempuh. Sepanjang malam itu Pak Ilham berdoa agar nasibnya bisa berubah, berlimpah-limpah harta, dan supaya keluarganya bisa menikmati semuanya. Pak Ilham tidak sadar dalam doa-doanya itu sudah ditunggangi oleh setan-setan yang ada pada dirinya. Setelah selesai semuanya, kemudian Pak Ilham segera pulang. Pagi itu juga Pak Ilham kembali berjualan di pasar. Tak disangka-sangka, ternyata dagangan Pak Ilham laku keras. Beliau kaget, tidak seperti biasanya. Padahal hari-hari yang lalu sangat sepi. Hari demi hari dilalui Pak Ilham. Dagangannya semakin laku keras. Ekonominya pun bertambah baik. Kemudian anaknya juga sembuh dan bisa beraktivitas kembali. Sejak saat itu, Pak Ilham berambisi supaya mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya agar hidupnya menjadi kaya dan berlimpah harta. Berjalannya waktu, Pak Ilham sudah tidak lagi berjualan di pasar. Dia sudah mempunyai toko sendiri. Ada beberapa toko baju miliknya yang didapatkan dari kerja keras Pak Ilham. Istri dan anak Pak Ilham pun senang bisa menikmati semuanya. Hidup Pak Ilham sekarang ini sudah banyak perubahan. Pak Ilham semakin kaya dan bergelimang harta. Pada saat itu juga Pak Ilham sudah meninggalkan kebiasaan lamanya yang dulunya rutin berziarah mendoakan para wali dan para leluhur. Kini sudah tidak lagi dilakukan oleh Pak Ilham. Semuanya sudah dibutakan oleh nafsu duniawi. Hari-hari pun berlalu. Disinilah kejanggalan mulai terjadi. Pak Ilham dan istrinya merasa janggal dengan apa yang didapatkan. Suatu saat Pak Ilham sedang duduk di depan rumah bersama istrinya. Kemudian istrinya pun berkata, "Pak, akhir-akhir ini kok ada yang janggal ya Pak?" "Janggal gimana Bu?" tanya Pak Ilham. "Bapak ngerasa tidak? Semua hasil yang kita dapatkan sepertinya berlalu begitu saja. Tidak seperti dulu Pak. Walaupun hasilnya sedikit, kita bisa menikmati. Sekarang rasanya begitu berbeda ya Pak." Kemudian Pak Ilham menanggapi omongan istrinya. "Ah, sama saja Bu. Dulu itu kan kita masih susah. Sekarang semua bisa kita dapatkan Bu.
Kemudian istri Pak Ilham masuk ke dalam rumah. Pak Ilham melamun sendirian di depan rumah. Beliau merasa memang ada kejanggalan sekarang ini, tidak seperti dulu. Benar apa yang dikatakan oleh istri Pak Ilham. Sejak saat itu pun Pak Ilham sibuk mengurus hal-hal yang berbau duniawi, sampai-sampai ibadahnya selalu terlewat. Kemudian pada suatu hari, tiba-tiba perekonomian Pak Ilham semakin menurun. Untung dari toko pakaian dan usaha-usahanya juga semakin menurun. Berjalannya waktu, usaha Pak Ilham pun bangkrut. Dia sudah tidak mempunyai apa-apa lagi. Bahkan tempat tinggalnya hampir dijual karena untuk menutup pinjaman-pinjaman dari bank. Terlintas di pikiran Pak Ilham, kenapa begitu cepat berlalu? Padahal kemarin itu hartaku banyak, tapi rasanya kenapa singkat sekali? Tiba-tiba ada yang mengetuk pintu rumahnya. Assalamualaikum, Pak Ilham. Assalamualaikum. Kemudian Pak Ilham segera membukakan pintu. Waalaikumsalam. Oh, ternyata Pak Ustadz. Silahkan masuk, Pak. Ternyata yang datang adalah seorang ustadz yang dulu bersama-sama dengan Pak Ilham dan rombongannya melakukan ziarah-ziarah kubur. Kemudian Pak Ilham bertanya kepada Pak Ustadz, ngomong-ngomong, ada apa Pak? Tumben Pak Ustadz kesini. Ya, saya ingin silaturahmi saja Pak. Kan sudah lama kita nggak bareng. Bapak juga sudah tidak aktif lagi ngajinya. Biasanya kan setiap malam Jumat Pak kita bareng-bareng ngaji, ziarah-ziarah di makam-makam itu, ucap Pak Ustadz kepada Pak Ilham. Iya Pak, mohon maaf, saya sudah nggak bisa waktunya. Maklum, sekarang sudah ngurusi beberapa toko. Dan sejak saat itu, ya Pak Ustadz tahu sendiri kan, saya sibuk sekali Pak, ucap Pak Ilham melontarkan alasan kepada Pak Ustadz. Ya alhamdulillah kalau sudah sibuk, tapi ya ibadahnya jangan ditinggal Pak. Semua yang kita dapatkan sumbernya juga dari Allah. Terus gimana sekarang Pak? Masih lancar kan? Saya dengar dari orang-orang kok katanya Pak Ilham ini masih banyak masalah ya Pak. Bukannya saya ikut campur, tapi kan kita kan sebagai manusia harus saling tolong menolong. Barangkali Pak Ilham masih ada masalah, terus saya punya solusinya. Itu pun kalau saya mampu. Canda Pak Ustadz kepada Pak Ilham untuk menghibur dirinya. Ya, memang beginilah Pak adanya. Bahkan saya hampir jual rumah ini Pak, karena sudah banyak sekali hutang-hutang di bank, ujar Pak Ilham kepada Pak Ustadz. Yang sabar ya Pak Ilham, semoga ada jalan keluarnya, ucap Pak Ustadz menghibur Pak Ilham lagi. Iya Pak, saya bingung sekali. Apa saya harus ke sana lagi ya? Tidak sengaja Pak Ilham keceplosan. Maksudnya ke sana kemana Pak? Tanya Pak Ustadz kepada Pak Ilham dengan heran. Waduh, keceplosan nih sama Pak Ustadz. Apa saya ngomong jujur aja ya? Gumam Pak Ilham dalam hatinya. Jadi begini Pak Ustadz. Tapi Pak Ustadz jangan bilang-bilang ya Pak. Saya mohon Pak,
Pak Ilham memelas kepada Pak Ustadz, berharap Pak Ustadz punya solusi dari permasalahannya tersebut. Insya Allah Pak, sebenarnya bagaimana? Terus tadi maksudnya kemana? Pak Ilham itu mau pergi kemana? Ucap Pak Ustadz sambil masih terheran-heran terhadap kata-kata yang dilontarkan oleh Pak Ilham. Jadi begini Pak, dulu itu sewaktu anak saya sakit dan dirawat di rumah sakit, saya sudah tidak punya uang lagi untuk menebus biaya di rumah sakit. Kemudian saya pergi ke suatu tempat untuk berdoa, meminta supaya permasalahan saya waktu itu segera selesai dan perekonomian saya membaik Pak. Waktu itu saya pergi ke suatu tempat. Tempat itu tidak jauh dari sini Pak. Saya berdoa di sana, dipandu oleh juru kunci di tempat itu. Ya saya nurut saja Pak. Lawang waktu itu saya juga terdesak, ucap Pak Ilham kepada Pak Ustadz. Ya bagus dong Pak kalau berdoa, jawab Pak Ustadz. Tapi ya begitu Pak, saya berdoa, tetapi sebelum berdoa itu ada ritual-ritualnya. Pertama, saya harus mandi di sebuah sumur tua, kemudian menyiapkan beberapa kembang dan sesaji Pak. Lanjut Pak Ilham menerangkan kepada Pak Ustadz. Astagfirullah, itu musyrik Pak. Sama saja Pak Ilham ini menyekutukan Allah. Bapak meminta selain kepada Allah. Ya memang itu semuanya berdoa, tetapi ditunggangi dengan setan Pak. Semuanya urusan nafsu duniawi itu Pak. Astagfirullah, sambung Pak Ustadz sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Lantas saya sekarang harus bagaimana Pak Ustadz? Semuanya sudah terlanjur saya lakukan, tanya Pak Ilham kepada Pak Ustadz. Ya, saya paham Pak Ilham. Semua yang Pak Ilham lakukan itu semata-mata demi keluarga Pak Ilham. Tetapi salah caranya Pak. Harusnya tidak begitu. Kalau kita berdoa, ya berdoa saja Pak. Meminta ampunan kepada Allah atas dosa-dosa kita. Meminta kebaikan kepada Allah. Pasrahkan saja semuanya kepada Allah Pak Ilham. Kita sebagai manusia, tugasnya ya berusaha dan berdoa Pak. Semua insya Allah ada jalan keluarnya, tegas Pak Ustadz kepada Pak Ilham. Pantas saja akhir-akhir ini saya merasakan aneh Pak. Harta yang saya dapatkan sepertinya berlalu begitu saja Pak. Tidak seperti dulu. Kita semuanya bisa bersyukur walaupun hasilnya sedikit. Tapi akhir-akhir ini memang beda Pak. Tambah Pak Ilham lagi. Ya itu yang dinamakan tidak berkah Pak. Kita tidak mensyukuri nikmat yang diberikan karena kita memintanya bukan dari Allah Pak. Jadi hasilnya begitu, tutur Pak Ustadz lagi kepada Pak Ilham. Tolong saya Pak Ustadz, saya kecewa sekali Pak sudah melakukan perbuatan itu Pak. Mohon Pak Ustadz tolong saya sekarang. Saya harus bagaimana Pak Ustadz? Pinta Pak Ilham kepada Pak Ustadz sambil kebingungan. Lah istri Pak Ilham sudah tahu? Tanya Pak Ustadz. Belum Pak, ini memang saya rahasiakan.
Takutnya nanti istri saya tidak setuju, karena waktu itu saya memang terdesak, Pak. Tidak tahu harus bagaimana. Jelas Pak Ilham kepada Pak Ustadz. Ya sudah, nanti Pak Ilham ngomong baik-baik ke istrinya. Bilang saja terus terang. Insya Allah nanti akan saya bantu Pak Ilham. Tutur Pak Ustadz kepada Pak Ilham. Kemudian Pak Ustadz segera berpamitan untuk pulang. Sebelum pulang, Pak Ustadz berpesan kepada Pak Ilham agar segera memberitahu istrinya mengenai hal ini. Setelah itu, Pak Ilham diminta untuk menemui Pak Ustadz di rumahnya. Kemudian setelah Pak Ustadz pulang ke rumahnya, Pak Ilham pun berbicara secara terus terang kepada istrinya atas apa yang selama ini dia perbuat. Pak Ilham pun menyesal atas perbuatannya itu. Kemudian sang istri memaafkan perbuatan yang dilakukan oleh Pak Ilham, dan mereka berdua bertekad untuk memperbaiki semuanya, melepaskan semua yang mereka dapatkan dengan cara yang tidak baik itu. Naasnya, di suatu malam ketika Pak Ilham sedang tidur, tiba-tiba rumahnya terbakar. Seketika Pak Ilham, istri dan anaknya segera bangun dan menyelamatkan diri dari rumahnya. Beruntung mereka masih selamat. Semua warga berbondong-bondong menyiramkan air untuk memadamkan kebakaran yang terjadi di rumah Pak Ilham. Dan akhirnya rumah itu pun padam. Tetapi kondisinya sudah tidak layak huni lagi. Sungguh kejadian yang tidak terduga-duga. Pak Ilham dan istrinya lalu bergegas ke rumah Pak Ustadz. Pak Ustadz, tolong kami Pak. Semuanya sudah habis Pak. Saya harus bagaimana Pak? Saya ingin menebus semuanya Pak. Saya sangat menyesal. Saya ingin memperbaiki semuanya Pak Ustadz. Kemudian Pak Ustadz membantu Pak Ilham dan keluarganya. Sekarang Pak Ilham dan keluarga ambil wudhu. Setelah itu ucapkan kalimat syahadat lagi. Lalu berdoa meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas apa yang Pak Ilham dan keluarga perbuat selama ini. Setelah ini, laksanakan sholat 5 waktu lagi. Jangan ditunda-tunda. Insya Allah, pintu ampunan Allah akan terbuka lebar. Dan ingat, dosa yang paling besar dan tidak disukai Allah adalah musyrik, yaitu menyekutukan selain Allah. Semua kejadian yang sudah dialami Pak Ilham, anggap saja itu merupakan teguran dari Allah. Karena Allah masih sayang dengan Pak Ilham dan keluarga. Ambil hikmah dari semua kejadian ini ya Pak Ilham. Iya Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz, ucap Pak Ilham kepada Pak Ustadz. Semenjak kejadian itu, Pak Ilham dan keluarganya kembali menjadi orang yang biasa. Pak Ilham kembali berdagang pakaian di pasar. Semua kemewahan yang dia dapat dari hal yang tidak baik kini hilang. Pak Ilham pun merasa menyesal atas apa yang telah dia perbuat. Selesailah cerita ini. Semoga dari cerita tersebut kita semua bisa mengambil hikmahnya, bahwa tidak ada satu makhluk pun di dunia ini yang layak kita sembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak di channel ini.
Semoga ke depan ceritanya bisa lebih menarik lagi. Bagi kalian yang menyukai channel ini, silakan tekan subscribe, like, dan komennya. Jika dirasa channel ini bermanfaat, silakan share sebanyak-banyaknya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.